Oke, teman-teman, di pertemuan saat ini kita akan mempersiapkan dulu nih untuk tools yang akan kita gunakan di kelas kali ini. Nah, untuk toolsnya sendiri di sini seperti yang ada di gambar, teman. Jadi di sini kita butuh Visual Studio Code. Jadi kita code editornya pakainya Visual Studio Code. Terus kemudian tentunya kita juga pastinya butuh Python-nya itu sendiri, dan nanti kita juga butuh framework Flash-nya. Pertama-tama kita install dulu untuk Visual Studio Code-nya, teman-teman. Nah, ini adalah website untuk teman-teman mendownload Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa kunjungi situs yang ini ya, code.visualstudio.com/download, atau teman-teman bisa langsung ketik aja di situ nanti download Visual Studio Code di search engine-nya teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan untuk Windows, untuk Linux, ataupun untuk Mac ya. Oke, nah selanjutnya kita akan install Python-nya teman-teman. Nah, ini adalah website untuk teman-teman bisa download Python. Teman-teman tinggal download, lalu kemudian teman-teman install untuk Python-nya. Nah, di sini untuk download atau install Python itu sebetulnya ada cara lain untuk di Windows ya. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungin di Microsoft Store-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal search aja nih Python gitu ya. Nah, nanti dia akan keluar pilihannya. Di sini ada beberapa versi nih. Ada versi 11, ada versi 12, 10, dan seterusnya. Nah, kalau saya biasanya setiap install Python itu, saya pasti pilih posisinya itu yang tengah itu gimana maksudnya. Kayak contoh misalkan di sini ya, yaitu pilih yang versi 3.10. Kenapa? Karena waktu itu yang paling terbaru pas saya install 3.10 itu adalah 11. Nah, jadi saya pilih yang di tengah nih, yang 3.10 di antara 11 dan 9. Rasanya sederhana sebetulnya, karena seringkali ya ketika saya membuat project itu, misal ya saya udah membuat project A gitu ya. Terus kemudian project A itu ada menggunakan beberapa library ataupun package gitu. Nah, biasanya di versi yang Python terbaru itu ada yang belum upgrade gitu, atau update untuk bisa balance dengan Python yang versi 3.11 gitu. Nah, itu biasanya ada terjadi error guys ya, atau belum support gitu, biasanya ada gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini pilih aja di sini. Kalau misalkan main 10 nggak apa-apa, 11 juga nggak apa-apa, tapi kayaknya enaknya sih teman-teman yang 3.10 ya, biar kita bisa bareng-bareng jalannya gitu. Takutnya nanti ada yang error kalau teman-teman misalkan pakai yang terbaru 3.12. Oke, itu aja teman-teman. Selanjutnya kita akan coba bahas tentang virtual environment nih. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya virtual environment sebelum kita melakukan install package di library Python. Gitu. Apa sih virtual environment? Jadi kurang lebih gini teman-teman. Virtual environment itu dia membuat suatu lembar kerja tersendiri gitu ya, di luar dari lembar kerja project yang lain. Project yang lain maksudnya, jadi gini, misalkan teman-teman bikin satu virtual environment gitu, maka dia akan terbuat satu virtual environment. Nah, misalkan ini adalah project 1 gitu. Project pertama teman-teman anggap project 1 gitu ya. Nah, di sini project 1 teman-teman menggunakan virtual environment, maka ini virtual environment project 1. Nah, terus kemudian kalau teman-teman punya project lagi nih, project 2, kalian bikin lagi virtual environment gitu ya. Nah, maka di sini nanti ada virtual environment project 2 gitu. Nah, keuntungannya apa sih atau pengaruhnya apa sih kita install virtual environment dulu gitu sebelum kita memulai project itu. Jadi keuntungannya adalah ketika teman-teman di project 1 ini misalkan dia tuh mensyaratkan gitu ya, versi package tertentu gitu. Misalkan di project 1 ini versi Pandasnya, jadi ada library Pandas namanya di Python, itu misalkan versinya 3.0 gitu.
Terus kemudian di suatu waktu teman-teman ada project lagi nih, project 2. Nah, di situ membutuhkan Pandas versi 4 misalkan. Nah, kalau misalkan di sini nggak pakai virtual environment ya, kalian langsung install aja di laptop gitu ya, nggak bikin virtual environment, maka dia akan jadi satu teman-teman di situ, nggak terpisah seperti ini. Jadi ketika misalkan project 1 itu butuh Pandas versi 3.0, terus kalian di hari berikutnya bikin project baru dengan kebutuhan Pandas versi 4, maka di sini Pandas versi 3.0 itu dia akan berubah jadi Pandas versi 4.0. Dan pengaruhnya apa? Maka pengaruhnya project 1 ini bisa dipastikan akan mengalami error. Kenapa? Karena memang persyaratannya untuk membuat project 1 di waktu itu kalian itu membutuhkan Pandas versi 2, Pandas versi 3 gitu ya. Nah, bisa jadi Pandas versi 3 dan 4 itu ada perbedaan dari penulisan sintaksnya gitu. Kalau misalkan taruh pemanggilan datasetnya gitu ya, kalau misalkan Pandas versi 0.3 itu begini nih, terus kemudian yang Pandas versi 4.0-nya itu beda lagi gitu. Nah, itu nanti yang bisa menjadi sebab error dari project teman-teman gitu. Nah, beda lagi kalau kalian pakai virtual environment. Kalau misalkan project 1 ini membutuhkan Pandas versi 3 dan project 2 ini membutuhkan Pandas versi 4, karena dia diinstal di virtual environment yang berbeda gitu ya, maka ini yang di bagian sini ketika diinstal Pandas versi 4 nggak akan mempengaruhi atau merubah Pandas versi 3 yang sudah diinstal di sini. Jadi project 1 kalian akan tetap aman, nggak akan error karena nggak ada perubahan di sini gitu. Di sini tetap 4, di sini tetap 3 gitu. Nah, itu keuntungan teman-teman kalau menggunakan virtual environment gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang mari kita coba untuk install virtual environment. Nah, untuk install virtual environment itu teman-teman pertama masuk dulu nih ke Visual Studio Code-nya, dan sebelumnya juga teman-teman harus punya folder project-nya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman belum ada nih folder project-nya gitu, misalnya masih polos kayak gini, gimana cara bikinnya? Jadi teman-teman tetap masuk aja dulu ke Visual Studio Code-nya, terus teman-teman bisa klik open folder. Setelah open folder, teman-teman bisa klik new folder, terus kemudian teman-teman beri nama folder project-nya, lalu kemudian teman-teman bisa klik atau select folder gitu ya, select folder di sini. Nah, nanti dia akan ada folder project-nya teman-teman gitu. Oke, langsung aja teman-teman, sekarang kita coba untuk install virtual environment-nya. Tinggal ketik aja Python -m yang CV gitu ya. Terus kemudian teman-teman langsung tekan enter. Nah, ini dia udah muncul ya teman-teman, folder virtual environment-nya. Nah, kita tunggu ya untuk proses install-nya. Nah, setelah teman-teman selesai install, apakah bisa langsung install package? Belum teman-teman, jadi jangan langsung install package dulu atau library dulu. Teman-teman butuh mengaktifkan virtual environment-nya gitu, atau gampangnya selain mengaktifkan juga bisa istilahnya itu kalian masuk ke virtual environment yang udah kalian buat gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal titik, terus habis itu env ya, terus kemudian tekan tombol tab ya. Terus habis itu teman-teman ketik sc ini maksudnya folder script teman-teman ya, folder script. Terus kemudian kita ketik act, kita nyari file namanya file activate gitu ya. Terus kemudian setelahnya kita tekan enter gitu. Nah, jadi sebetulnya kita itu cara mengaktifnya adalah dengan cara menemukan si folder ini nih untuk dijalankan gitu ya, untuk dijalankan. Nah, dia posisinya itu ada di sini ya, di folder VNV, folder script, terus kemudian nah ini dia. Nah, lalu gimana untuk di macOS? Nah, untuk di macOS itu dia biasanya ada di folder bin teman-teman. Jadi script itu nggak ada, dia adanya bin gitu. Nah, di folder bin itu dia biasa ada file activate ini untuk menjalankan virtual environment-nya. Nah, cirinya ketika dia udah jalan virtual environment-nya atau teman-teman udah masuk ke virtual environment, itu ada notif seperti ini. Oke.
Oke, itu aja teman. Sekarang kita lanjut untuk install Flash-nya. Setelah virtual environment-nya aktif, maka selanjutnya kita akan coba untuk install si Flash-nya ya. Oke, kita tinggal ketik pip install Flash. Oke, kita tunggu di sini. Ini udah selesai. Oke, setelah kita selesai install Flash, maka selanjutnya kita akan install Indobird. Nah, Indobird ini dia berjalan di dalam pustaka Transformers. Karena kita butuh untuk Indobird ini, maka kita coba install Transformers-nya ya, teman-teman. Jadi kita cukup langsung ketik aja di sini pip install Transformers. Oke, enter. Kita tunggu teman-teman. Nah, oke, ini udah selesai teman-teman. Oke, selanjutnya kita butuh juga nih library dari Torch teman-teman. Jadi Torch ini nanti berfungsi untuk membuat backend-nya, dimana nanti berguna untuk kita ngerunning si model Indobird-nya itu nanti. Oke, sekarang kita install Torch, install ya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, setelah kita selesai install Torch-nya ini teman-teman, maka selanjutnya kita akan coba untuk belajar untuk basic Flash-nya ya. Gitu. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih.